Perkenalkan, nama saya Ida Ayu Eka Parwati SE. Saya guru akuntansi dan keuangan lembaga SMK Negeri 2 Denpasar. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 Universitas Pendidikan Ganesha. Hari ini, Senin 4 Desember 2023, saya melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja di SMK PGRI 2 Denpasar. Pada sana, Panganjali. Om Swastiastu. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Silahkan duduk. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar hari ini? Ada yang sakit? Ada. Sehat semua ya? Ya. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu absen dulu ya. Yang Ibu panggil, angkat tangannya. Bintang Widyastuti. Hadir. Dea. Hadir. Dwi Natarini. Hadir. Oke, hadir semua ya. Anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, coba kalian lihat dulu di sekitar kalian, di kolong meja atau di sekitar kalian ada sampah ataukah tidak. Silakan kalian periksa dulu supaya pembelajaran kita nanti berjalan dengan nyaman. Semangat pagi! Pagi, 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 luar biasa, Red Rizka Jaya. Ya, tepuk tangan. Di pembelajaran kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang jurnal penyesuaian. Ya, jurnal penyesuaian yang sebelumnya sudah kita bahas di kelas 10. Ya. Masih ada yang ingat apa itu jurnal penyesuaian? Apa itu jurnal penyesuaian? Tujuan jurnal penyesuaian adalah apa? Habis itu pengertian jurnal penyesuaian apa yang ada di kelas 10? Coba Salsa, jurnal penyesuaian tujuannya apa? Tujuannya untuk menyesuaikan aturan pada terhadap saldo pada akhir periode akuntansi. Ya, tepuk tangan untuk temannya dulu. Di sini Ibu jelaskan dulu tentang jurnal penyesuaian, tujuan dan kompetensi dasar. Tujuan dan kompetensi dasar di sini adalah menganalisis transaksi penyesuaian. Yang kedua, melakukan pencatatan transaksi penyesuaian. Selanjutnya, indikator pencapaian kompetensinya adalah yang 3.16.1 adalah menentukan transaksi penyesuaian beban sewa. Pembebanan sewa. Nah, di sini kalian harus bisa nanti bagaimana penyesuaian beban sewa ya. Yang kedua adalah 3.16.2 itu adalah menentukan transaksi penyesuaian pembebanan biaya asuransi. Nanti bagaimana penyesuaian biaya asuransi, perhitungannya seperti apa, nanti kita belajar ya. Selanjutnya 4.16.2 melakukan pencatatan transaksi penyesuaian pembebanan biaya sewa dan biaya asuransi. Sedangkan tujuan pembelajaran kita hari ini adalah melalui tahapan pembelajaran PBL atau Problem Based Learning, peserta didik mampu, jadi kalian mampu untuk mengaplikasikan pencatatan transaksi ke dalam jurnal penyesuaian perusahaan dagang dengan teliti dan benar. Jadi kita di jurusan akuntansi butuh ketelitian untuk membuat laporan keuangan. Ya,
Jadi kalau misalnya boleh nggak sih Bu banyak coretan? Boleh nggak banyak coretan di akuntansi? Tidak. Jadi usahakan tidak ada coretan ya. Selanjutnya penilaian sikap dan sosial. Ini juga dinilai selama pembelajaran. Coba kalian perhatikan yang pertama adalah berdoa. Apa kita sudah berdoa tadi? Sudah. Di awal pembelajaran kita sudah berdoa. Habis itu salam. Sudah tadi salam? Sudah. Jadi sudah. Habis itu ada tanggung jawab. Setelah ini kita akan membentuk kelompok. Bagaimana tanggung jawab kalian? Setelah Ibu kasih soal kasus atau LKPD yang kalian kerjakan, sudah dikerjakan apa belum? Ya, itu tanggung jawab. Habis itu kerjasama di antar kelompok. Di antara kelompok kalian kerjasamanya bagus ataukah tidak? Ya, di antara kelompok kalian misalnya ada teman yang kurang, yang tidak mengerti tentang jurnal penyesuaian. Kalian harus kasih tahu dan kerjasamanya yang bagus, tidak pasif. Ya, untuk kerjasama juga Ibu nilai nanti. Selanjutnya, rubrik penilaian yang harus kalian perhatikan selama mengerjakan jurnal penyesuaian adalah kriteria unjuk hasil. Jadi semua jurnal diisi dengan lengkap. Yang kedua, komponen yang kedua itu adalah semua jurnal diisi dengan tepat. Ya. Diisi dengan tepat. Yang ketiga, kolom debit dan kredit dihitung nilai totalnya, dijumlahkan. Apakah kolom debit dan kredit itu balance ataukah tidak? Yang terakhir, terdapat tabel header atau judul pada tabel jurnal. Header atau judul pada tabel jurnal. Sebelum kita membuat jurnal ataukah laporan keuangan yang lainnya, kalian harus bikin nama perusahaan dulu. Habis itu nama laporan, yang paling bawah periode. Ini boleh nggak sih dibalik? Nah, sama seperti kepala kalian. Ini kan kepala header. Mau nggak rambutnya di dagu? Enggak. Mau nggak matanya di sini di hidung? Enggak. Akuntansi juga sama. Jadi pertama harus nama perusahaan, kedua apa tadi? Nama laporan, yang ketiga periode. Oke. Nah, komponennya menampilkan seluruh kriteria unjuk hasil dengan sempurna, itu hasilnya 4. Jadi di kriteria unjuk hasil kalian tampilkan seluruhnya, benar semuanya, itu nilainya 4. Sedangkan menampilkan 3 kriteria unjuk hasil dengan sempurna, itu hasilnya 3. Dan menampilkan 2 kriteria unjuk hasil dengan sempurna, itu hasilnya 2. Dan menampilkan 1 kriteria unjuk hasil dengan sempurna, itu hasilnya 1. Nah, sebelum kita mulai, Ibu mau tanya dulu. Kita mengerjakan jurnal penyesuaian ini, Bu. Jadi kalau kita kerja di perusahaan nanti, gunanya apa sih kerja di perusahaan? Ada nggak sih kita mengerjakan jurnal penyesuaian? Ada. Misalnya kalian kerja di hotel menjadi seorang accounting. Bekerja di perusahaan besar misalnya menjadi seorang accounting. Di sana pasti ada penyesuaian. Di perusahaan ada nggak bayar sewa? Ada. Pasti ada penyesuaiannya. Di perusahaan ada nggak bayar asuransi? Di perusahaan ada nggak penyusutan? Misalnya dia punya gedung, punya kendaraan, itu perlu disusutkan. Ya, ada peralatan, ada perlengkapan. Nah, nanti setelah kalian bekerja di perusahaan ataupun kalian melanjutkan ke perguruan tinggi nanti, kalian misalnya mencari jurusan akuntansi, kalian tidak bingung-bingung lagi mengerjakan jurnal penyesuaian. Oh, ini sudah dapat pelajaran Budayu di SMK, tinggal mengulang lagi. Ya, itu nanti tujuan kalian belajar jurnal penyesuaian. Paham? Paham. Masih semangat? Masih. Kita lanjut ya. Supaya pelajaran kita hari ini tidak tegang, ya, karena pikiran kalian mungkin jurnal penyesuaian susah sekali loh, tegang semuanya. Kita bermain dulu sebentar ya. Iya.
Ibu minta berdiri semuanya. Ya. Permainannya begini. Kalau misalnya ibu bilang akuntansi, kalian ikutin. Kalau nggak bilang akuntansi, nggak usah diikutin. Misalnya ada yang ngikutin, kalau ibu nggak bilang akuntansi, berarti kurang konsentrasi. Ya, kita coba dulu ya. Belum ada permainan, kita coba dulu. Konsentrasi semuanya. Ya. Akuntansi tepuk 1. Akuntansi tepuk 2. Tepuk 3. Kurang konsentrasi. Iya, tepuk tangan semua. Anak-anak silakan duduk semua. Saya sudah segar semua ya. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu ingin tahu seberapa dalam penguasaan kalian tentang jurnal penyesuaian. Ibu akan mengadakan pretest. Silahkan keluarkan gawai kalian. Silahkan scan barcode-nya. Nanti Ibu kasih waktu 5 menit, ada 5 soal. Silahkan keluarkan gawainya. Sudah ya? Sudah selesai semua? Waktunya sudah habis. Ibu lihat di sini ada 5 orang nilai terbaik yang Ibu panggil. Silahkan ke depan, yang otomatis nanti menjadi ketua kelompoknya masing-masing. Ya, Ibu panggil Eka Widya, ada? Ada. Tepuk tangan dulu untuk temannya. Silahkan di depan dulu berdiri sebentar. Selanjutnya Salsa. Tepuk tangan untuk temannya. Selanjutnya nilai yang tertinggi selanjutnya adalah Rizka. Tepuk tangan dulu untuk temannya. Nah, nanti kita membentuk 5 kelompok ya. Untuk Eka Widya itu kelompok sales. Habis itu Salsa itu kelompok purchase, Rizka kelompok cash payment, Rianto kelompok cash receipt, dan Anjani kelompok general. Anak-anak yang lain diperhatikan, nanti Ibu kasih mereka kertas warna-warni. Nanti Ibu edarkan kertas warna-warninya. Misalnya kalau yang pink ini kan punya Eka, yang dapat pink silahkan kelompoknya Eka nanti ya. Sudah dapat semua ya? Sekarang berarti yang kelompoknya Eka warna pink, silahkan bergabung kelompoknya Eka. Habis itu Salsa, silahkan kelompoknya Salsa, Rizka, Rianto, dan Anjani. Silahkan ke tempat duduknya masing-masing. Tepuk tangan dulu untuk temennya. Oke, untuk pembahasan kali ini adalah kita membahas tentang pengertian jurnal penyesuaian, bentuk jurnal penyesuaian, akun yang memerlukan penyesuaian. Nanti kita bahas satu-satu. Tetapi sebelum itu Ibu mau tahu dulu pembahasan minggu lalu sebelum jurnal penyesuaian kita sudah membuat entry jurnal, posting ke buku besar, dan neraca saldo. Ini siklus akuntansi tidak boleh dibalik juga. Nah, selanjutnya kita akan bicarakan jurnal penyesuaian. Jadi sebelum itu Ibu mau tahu
udah ngerti ataukah tidak pembelajaran kita minggu lalu? Nah, kita akan membuat neraca saldo ataukah posting ke buku besar. Kita mulainya dari akun apa? Real atau nominal? Real. Akun real diantaranya salah satu yang disebut dengan akun real apa saja? Siapa yang tahu? Ya, coba Eka, apa itu akun real yang pertama? Silahkan berdiri. Perkenalkan namanya dulu. Perkenalkan, nama saya Dewi Putri Apriliadi. Akun real itu adalah akun yang dilaporkan ke dalam laporan neraca yaitu seperti aset, kewajiban, dan modal. Salah satunya adalah kas. Ya, tangan untuk temannya dulu. Silahkan duduk. Jadi jawaban Eka sudah sangat bagus sekali. Misalnya akun real yang lainnya, misalnya apa lagi selain yang disebutkan oleh Eka temannya tadi? Apa aja? Ya, silakan Anjani. Misalnya akun apa? Silakan berdiri. Perkenalkan, nama saya Dumadi Ayu Anjani. Akun real lainnya itu ada piutang. Piutang. Tepuk tangan untuk temannya. Ya. Piutang atau account receivable itu termasuk akun real. Akun real atau akun neraca atau akun permanen. Ada lagi yang lainnya yang disebut dengan akun real. Siapa yang bisa selain piutang? Habis itu apa lagi? Akun real? Ya, silakan Salsa berdiri. Sebenarnya perkenalkan, nama saya Dutri Salsabila. Akun real lainnya ada seperti tanah, bangunan, kendaraan. Ya. Dah? Ya. Bagus sekali jawabannya. Silakan tepuk tangan untuk temannya. Ya. Jadi sudah semua mengingat akun real itu apa. Selanjutnya itu yang harus kalian susun di neraca saldo. Dimulai dari akun real yaitu ada kas atau cash in bank, ada account receivable, ada allowance. Habis itu ada merchandise inventory, ada petty cash dan lain-lain. Itu adalah akun-akun yang kalian susun di neraca saldo. Selanjutnya setelah itu ada yang disebut dengan akun nominal. Untuk mengingat nama akun sering ibu bilang ini akun real, ini akun nominal. Ini nomor akun nomor 1, nomor 2, 3, 4, dan 5. Gampang ya ngingetin ya. Nah, sekarang ibu mau tanya akun nominal yang disusun setelah akun real itu apa saja di neraca saldo? Coba angkat tangan siapa yang bisa akun nominal itu apa? Ya, silakan berdiri. Ya. Kenalkan, saya Yusan Disiden. Akun apa saja, akun nominal itu apa saja? Ada akun pendapatan jasa sama akun beban. Ya, tepuk tangan untuk temannya dulu. Jawabannya silakan berdiri. Sudah sangat bagus sekali, yaitu akun pendapatan jasa itu untuk perusahaan jasa. Kalau untuk perusahaan dagang namanya penjualan atau sales of merchandise. Itu untuk perusahaan dagang. Selain itu, misalnya akun apa saja yang termasuk akun nominal? Angkat tangan. Selain pendapatan, apa lagi yang termasuk akun nominal? Ini baru pendapatan. Ya, silakan berdiri Rianto. Perkenalkan, saya Rianto. Akun lain dari nominal adalah misalnya beban gaji, beban listrik, sama beban pendapatan. Ya. Tepuk tangan untuk temannya. Ya. Anak-anak, tadi Ibu sudah gambarkan garis besarnya. Sekarang kalian simak video pembelajaran tentang jurnal penyesuaian. Silahkan kalian simak nanti. Nanti setelah ini kalian bisa bertanya apa yang tidak kalian mengerti dan kalian simpulkan nanti apa yang ada di video pembelajaran. Halo semuanya, apa kabar? Nah, hari ini kita akan belajar akuntansi, yaitu ayat jurnal penyesuaian dari Miss Jessica. Walaupun ayat penyesuaian agak rumit, tapi kalau kita pelajari dengan sungguh-sungguh, maka materinya akan mudah kita pahami. Jadi semangat ya! Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik dapat menjelaskan pengertian jurnal penyesuaian, menjelaskan tujuan jurnal penyesuaian, mengidentifikasi akun-akun yang memerlukan jurnal penyesuaian, dan menjelaskan pencatatan jurnal penyesuaian. Apa itu ya ayat jurnal penyesuaian?
Nah, jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat dalam proses pencatatan perubahan saldo dalam akun sehingga saldo mencerminkan jumlah yang sebenarnya. Nah, karena di akhir periode kita perlu menyesuaikan akun-akun yang telah terjadi selama 1 tahun berjalan. Kenapa jurnal penyesuaian perlu dibuat? Nah, jadi jurnal penyesuaian perlu dibuat karena yang pertama, ada keadaan di mana transaksi telah terjadi tetapi belum dicatat. Contohnya itu seperti beban yang belum dibayar, pendapatan yang belum diterima, dan penyusutan aktiva tetap. Yang kedua, ada keadaan di mana transaksi telah dicatat tetapi saldo perlu dikoreksi. Itu seperti beban dibayar di muka dicatat sebagai harta, beban dibayar di muka dicatat sebagai beban, pendapatan diterima di muka dicatat sebagai pendapat. Coba perhatikan anak-anak, ada beban dibayar di muka dicatat sebagai harta. Dicatat sebagai harta ini sama dengan pendekatan neraca. Pencatatannya ini nanti Ibu jelaskan. Beban dibayar di muka dicatat sebagai beban, ini namanya pendekatan laba rugi. Ya. Pendapatan diterima di muka dicatat sebagai pendapatan. Bagi perusahaan ini masih berupa utang. Karena pendapatan sudah diterima, kas sudah diterima, tapi barang atau jasa belum dikirim atau belum diselesaikan. Itu disebut dengan pendapatan diterima di muka, atau misalnya di perusahaan ada perskot atau uang muka. Ya, tapi jasa atau barangnya belum terselesaikan. Lanjut ya. Dan kesalahan pencatatan dan sebagainya. Baiklah, tujuan utama pembuatan ayat jurnal penyesuaian ini yang pertama, agar setiap akun real yaitu akun aset dan liabilitas atau disebut juga dengan hutang menunjukkan jumlah yang sebenarnya pada akhir periode, gitu ya. Kemudian yang kedua, agar setiap akun nominal yaitu akun pendapatan dan beban menunjukkan besarnya pendapatan dan beban yang harus diakui pada akhir periode. Nah, akun-akun yang memerlukan penyesuaian di akhir periode adalah yang pertama, penyusutan aktiva tetap, kedua, perlengkapan terpakai, ketiga, beban yang masih harus dibayar, keempat, pendapatan masih harus diterima, kelima, beban dibayar di muka, keenam, pendapatan diterima di muka, dan yang terakhir adalah penghapusan piutang faktor tagih. Nah, untuk itu, untuk lebih jelasnya lagi, kita akan bahas satu persatu. Nah, untuk yang pertama yaitu penyusutan aktiva tetap seperti mesin, gedung, dan kendaraan. Pengurangan nilai aktiva tetap setiap tahunnya perlu dihitung karena kemampuan dalam menghasilkan barang dan jasa seiring waktu berjalan akan menurun. Untuk itu di akhir periode perlu dibuat ayat penyesuaiannya, yaitu beban penyusutan titik-titik bisa kendaraan, mesin, dan gedung pada akumulasi penyusutan kendaraan, gedung, dan mesin. Oke, untuk lebih jelas lagi kita akan masuk ke contoh soal. Mesin cetak yang dibeli pada awal tahun senilai Rp2.250.000, pada akhir periode mesin cetak mengalami penyusutan sebesar 10%. Maka jurnal penyesuaiannya adalah, kita harus hitung 10% dari Rp2.250.000. Nah, maka di akhir periode kita akan tulis beban penyusutan mesin cetak Rp225.000. Ya. Ini salah satu contoh penyusutan aktiva tetap. Jadi di sini misalnya ada mesin yang dibeli pada awal tahun senilai Rp2.250.000, pada akhir periode mesin dicetak mengalami penyusutan itu sebesar 10%. Jadi biasanya penyesuaian itu diadakan per akhir periode akuntansi. Awal periode akuntansi itu bulan Januari, akhir periode akuntansi itu per 31 Desember. Jadi disusutkan sebesar 10%. Jadi tinggal dikalikan saja. 2.250.000 dikalikan 10%, itu hasilnya 225.000. Bagaimana adjustmentnya atau penyesuaiannya adalah yang disusutkan adalah mesin cetak. Jadi di sini tinggal kalian bikin penyesuaiannya, beban penyusutan mesin cetak atau depreciation expense.
pada akumulasi penyusutan mesin cetak. Ada yang kurang paham? Paham semua? Paham. Lanjut ya. Pada akumulasi penyusutan mesin cetak Rp 225.000. Tadi itu penjelasan tentang video pembelajaran yang sudah Ibu tayangkan dan beberapa akun yang sudah Ibu jelaskan yang dimana disebut dengan neraca ataukah yang mana disebut dengan laba rugi. Yang lain ada pertanyaan? Kalau tidak ada, Ibu bagikan EKPD-nya. Silahkan kalian diskusikan dengan teman satu kelompok ya. Di neraca saldo ini kan penyesuaiannya sewa dibayar tanggal 1 Agustus. Sedangkan di neraca saldo ada sewa dibayar di muka. Berarti ini menggunakan pendekatan neraca ya. Neraca. Jadi ciri-ciri pendekatan neraca itu di neraca saldo diketahui sebagai harta atau aktiva. Ya. Maka saldo yang dicatat adalah yang terpakai. Sedangkan di sini kalian bisa lihat ya, sewa dibayar 1 Agustus 2019 untuk 1 tahun. Sedangkan penyesuaiannya per 31 Desember. Berarti hitungnya gimana? Jadi dari pembayarannya bulan Agustus. Penyesuaiannya bulan Desember. Kalian hitungnya ada yang nggak paham nama-nama bulan dalam 1 tahun? Paham. Jadi Agustus, September, Oktober, November, Desember. Jadi 5 bulan terpakai. Ya, untuk berapa tahun? 1 tahun. 1 tahun berapa bulan? 12 bulan. Jadi 5 per 12 dikalikan, kalian cek sekarang di neraca saldo. Berapa saldonya? Iya. Berarti saldo sebesar di neraca saldo sebesar 1.200.000. Kalau ini perlu pakai kalkulator nggak sih? Nggak usah ya. Kalau 1.200.000 ini untuk 1 tahun itu per bulan berapa? 100 ya. Ya. Karena terpakai 5 bulan. Berarti kan 500. Ya, nggak perlu pakai kalkulator lagi. Berarti di sini jawabannya adalah 500. Ini tersisa terpakai? Kalau terpakai. Ada yang nanya nih? Terus tersisanya? Nah, tersisanya caranya tinggal dikurangi. Ya. 1.200.000 dikurangi 500, hasilnya 700. Gampang akuntansi ya. Ini tersisa. Nah, jadi bagaimana? Ada yang belum selesai? Sudah selesai semuanya? Sudah. Oke anak-anak, masih semangat? Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Griska Jaya. Ya. Karena kalian sudah selesai mengerjakan LKPD-nya, sekarang silahkan masing-masing ketua kelompok silahkan presentasikan pekerjaannya atau hasil LKPD-nya ke depan. Ya, Ibu mulai dari kelompok sales. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Putri Salsabila. Di sini saya akan mempresentasikan bagaimana cara menghitung adjustment tadi. Di soal yang pertama, sewa dibayar pada tanggal 1 Agustus 2019 untuk 1 tahun. Kemudian,
Penyusutan itu dicatat pada bulan Desember. Jadi dihitung dari bulan Agustus ke bulan Desember itu selama 5 bulan, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember. Kemudian nominal 1.200.000 itu didapat dari trial balance. 5/12 dikali 1.200.000, nominalnya dapat 500.000. Itu yang terpakai. Kemudian dicari yang tersisa didapat dari 1.200.000 dikurangi 500.000. Yang dicatat yang terpakai karena menggunakan pendekatan neraca. Pada trial balance tadi yang digunakan itu akun sewa dibayar di muka. Jadi jurnalnya beban di debit dan sewa dibayar di muka di kredit dengan nominal 500.000 dan keterangan penyesuaian beban sewa. Kemudian yang kedua, asuransi dibayar bulan Juni untuk 1 tahun. Penyesuaian dicatat pada bulan Desember. Jadi dari Juni ke Desember itu 7 bulan, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember. 7/12, kemudian nominal 4.500.000 itu didapat di trial balance. 7/12 dikali 4.500.000 dapat hasil 2.625.000 yang terpakai. Kemudian 4.500.000 dikurangi 2.625.000 dikurangi hasilnya 1.875.000 itu yang tersisa. Kemudian di jurnal penyesuaian itu dicatat yang tersisa karena menggunakan pendekatan laba rugi. Di trial balance itu diketahui akun beban. Jurnalnya asuransi dibayar di muka, di debit, dan beban asuransi di kredit dengan nominal 1.875.000 dan keterangannya penyesuaian beban asuransi. Sekian presentasi saya, terima kasih. Anak-anak, tadi semua kelompok sudah maju ke depan untuk mempresentasikan pekerjaannya. Sudah sangat bagus sekali semuanya, sudah semangat semuanya, sudah maksimal mengerjakan tugasnya. Tepuk tangan untuk kita semua. Ibu koreksi cuman sedikit di sini ya. Tadi kelompoknya Rianto saja yang memunculkan penyesuaian. Di situ ada tersisa dan ada yang terpakai. Jadi kalau yang lain kelompoknya Ibu lihat sudah bagus, tapi yang tersisa tidak dimunculkan. Hanya yang dimunculkan hanya yang terpakai. Jadi walaupun misalnya di soal hanya menggunakan pendekatan neraca, kalian munculkan yang tersisa. Jadi nanti kalau kalian mengerjakan soal berikutnya itu sebagai acuan. Jadi caranya sudah ada di sana. Kalian tidak bingung lagi mengerjakan soal yang misalnya selanjutnya perusahaan lain yang Ibu berikan. Paham ya? Paham. Ya. Untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini. Kalian kembali ke mejanya masing-masing. Silakan. Sudah? Oke, silakan diperhatikan dulu. Tadi di awal pembelajaran kita sudah mengadakan pretest untuk mengetahui sebab dalam untuk pengetahuan kalian tentang jurnal penyesuaian. Sedangkan sekarang di akhir pelajaran Ibu mau mengadakan post test untuk mengetahui sampai di mana pengetahuan kalian tentang jurnal penyesuaian. Apa yang Ibu terangkan tadi, apa yang kalian kerjakan tadi sudah mengerti ataukah tidak. Nah, Ibu kasih 10 soal, silahkan kalian keluarkan gawai kalian, silahkan di scan barcode-nya. Ibu kasih waktu 7 menit.
Sudah selesai? Sudah semua ya. Masih gawe kalian pegang. Sekarang Ibu mau bagikan link refleksi untuk mengetahui kelemahan dan kelebihan Ibu selama mengajar. Kalian bisa tuangkan di link refleksi. Silahkan scan barcode-nya untuk refleksi. Oke, sudah scan semua ya? Sudah? Oke. Di akhir pembelajaran, kita simpulkan pembelajaran kita hari ini tentang jurnal penyesuaian. Siapa yang bisa membantu Ibu menyimpulkan pelajaran kita hari ini? Ya, silahkan Salsa. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dutri Salsabila. Di sini saya akan menyimpulkan tentang apa yang telah kita pelajari hari ini. Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat dengan tujuan untuk menyesuaikan akun-akun pada neraca saldo di akhir periode akuntansi. Di antaranya, beban dibayar di muka, beban yang masih harus dibayar, penyusunan aktiva tetap, penetapan, piutang tak tertagih, dan lain-lain. Ya, tepuk tangan, sudah sangat bagus sekali kesimpulan dari Salsa. Ya, jadi pada jurnal penyesuaian, tujuan kita membuat jurnal penyesuaian adalah untuk menyesuaikan akun-akun pada neraca saldo agar menunjukkan saldo yang sebenarnya. Di awal sudah Ibu jelaskan juga. Jadi belum tidak berarti neraca saldo kalian salah. Tetapi ada beban yang belum dibayar. Ada beban dibayar di muka. Aset tetap belum disusutkan. Ada cadangan kerugian piutang. Ada perlengkapan seberapa tersisa dan seberapa terpakai. Habis itu ada sewa, ada asuransi. Jadi untuk sebagai dasar membuat laporan keuangan, semua akun-akun itu harus disesuaikan di akhir periode akuntansi. Kapan akhir periode akuntansi? 31 Desember. Kapan awal periode akuntansi? 1 Januari. Oke. Untuk pelajaran hari ini tentang jurnal penyesuaian Ibu rasa cukup. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan membicarakan tentang kertas kerja atau neraca lajur atau worksheet. Nanti bagaimana caranya mengerjakan, memindah dari jurnal penyesuaian ke kertas kerja atau neraca lajur atau worksheet. Ya. Untuk kali ini kita cukupkan sampai di sini. Jadi sebelumnya sebelum memulai pembelajaran tadi kita sudah berdoa. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran kita juga berdoa supaya nanti selamat sampai di rumah. Ibu minta tolong sama ketua kelasnya. Pada asal sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dulu. Berdoa selesai. Para Santi. Om Santi 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 Om.